nggak dapat orderan dari pagi. Oh, itu udah sore sampai padahal. maghrib. Oh, maghrib. Oh, Ya? maghrib. Oke. Nggak dapat orderan, bensin habis. Maksudnya ke rumah nggak bawa uang sama sekali berarti kan. Waktu itu oke lah, maksudnya saya ada uang lebih gitu, saya belikan nasi bungkus tanpa sepengetahuan mereka. Maksudnya saya masuk lagi ke dalam gitu. Saya belikan nasi bungkus, lalu saya berikan ke mereka. Ini apa, mereka nangis, maksudnya nangisnya menjadi-jadi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Raska. Waduh, menarik nih. Memang dalam beberapa kesempatan saya menceritakan mengenai bagaimana kita mesti peduli kepada orang banyak. Bagaimana kita kemudian dengan peduli kita melihat permasalahan, kita bisa ikut berkontribusi mencarikan solusi dan lain-lain. Tapi dimulai dengan kata peduli. Tentunya peduli tidak berdiri sendiri. Peduli mestinya juga diikuti dengan sikap berintegritas, jujur dan banyak hal lain lagi. Dengan Mas Raska ini tentunya ada beberapa hal yang saya ingin kita bisa menyimak, memperhatikan beberapa hal yang pernah dilakukan oleh Mas Raska dengan harapan itu bisa dilihat sebagai hal positif yang patut untuk ditiru. Hal apa sih sebenarnya? Nah, Mas Raska bisa cerita nggak nih? Tadi kita sudah berbincang-bincang kan, Mas Raska, beberapa hal terkait dengan yang pernah Mas Raska lakukan, yaitu membagi makanan dan beberapa hal lain lagi ya. Nanti Mas Raska bisa cerita. Cuman yang saya ingin tahu, Mas Raska ini sebenarnya sekarang usia berapa? Usia 21 tahun. 21 tahun. Yeah. Lulus SMA 2 tahun lalu ya? 3 tahun lalu? 2-3 tahun lalu. 2 tahun, 3 tahun lalu. Iya. Menarik nih, Mas Raska kemudian mau peduli. Kenapa sih kok mau peduli? Emang peduli itu apa ya? Itu munculnya mungkin dari pengalaman dari waktu awal pandemi itu. Awal pandemi, iya. 2020 ya? 2020 Okay. awal April. April ya, iya. Gimana? Cerita dong. Waktu itu saya ketemu 3 ojol di sebuah rumah makan, maksudnya di depannya ya. Di depan rumah makan, ya. Dia lagi mangkal gitu. Iya. Terus kayak kelihatan maksudnya pada lesu gitu kan. Iya. Saya habis beli makan dari sana, lalu saya pengen nanya gitu maksudnya. Iya. Kan maksudnya jalanan sepi waktu itu kan. Betul. Saya nanya, Mas udah makan belum gitu maksudnya. Gimana orderan hari ini, ada orderan gitu kan. Saya kepo gitu maksudnya sebagai anak muda, takutnya gimana gitu. Mereka jawab maksudnya, katanya nggak dapat orderan dari pagi. Oh, itu udah sore sampai padahal. maghrib. Oh, maghrib. Oke. Nggak dapat orderan, bensin habis. Maksudnya ke rumah nggak bawa uang sama sekali berarti kan. Waktu itu oke lah, maksudnya saya ada uang lebih gitu, saya belikan nasi bungkus tanpa sepengetahuan mereka. Maksudnya saya masuk lagi ke dalam gitu. Saya belikan nasi bungkus, lalu saya berikan ke mereka. Ini apa, mereka nangis, maksudnya nangisnya menjadi-jadi banget. Itu sih yang bikin saya maksudnya wah berarti ini pandemi bisa bikin orang susah nggak makan, belum lagi keluarganya di rumah kan. Itu yang bikin saya. Lalu seminggu ke depan saya ada waktu luang, saya coba 20 nasi bungkus. 20 ya? 20. Oke. Waktu itu saya pengen gunain, maksudnya saya kan aktif juga di Instagram. Saya pengen maksudnya sosial media ini apa bisa digunain untuk hal-hal seperti ini gitu. Saya coba videokan, maksudnya untuk bukannya ria atau apa gitu ya, maaf sekali. Mungkin beberapa orang ada yang berpikir seperti itu, tapi ya saya lakukan aja maksudnya. Saya videokan, saya upload ke Instagram. Alhamdulillah maksudnya responnya positif. Mereka ada yang ikut mencoba juga di daerah mereka, ada juga yang
menitipkan dana katanya nggak sempat untuk turun ke jalan seperti itu kan. Iya, iya. Mungkin mereka kan waktu pandemi itu mereka maksudnya kepikiran kali ya takut atau Iya, apa gitu. iya. Kalau saya sih percaya aja kalau kita melakukan hal baik mungkin hal-hal baik bakal melindungi kita gitu. Iya, betul. Kebaikannya juga akan kembali kepada Iya, kita benar, gitu ya. benar. Wah, luar biasa ini. Nah, yang saya ingin tahu, pertama kali yang membuat ingin tahu, kan tadi cerita tuh, ada 3 orang di depan rumah makan lah gitu ya, ojol gitu ya, dan kemudian Raska ingin tahu, terus tanya sama dia, yang mendorong rasa itu tuh apa sih sebenarnya? Yang mendorong itu karena pertama ya, jalanan sepi banget, maksudnya nggak ada orang lewat, nggak ada ini. Yang pertama, yang kedua saya juga pernah maksudnya ngalamin nggak makan gitu maksudnya. Saya SMA itu pengennya waktu zaman SMA mandiri, maksudnya nggak mau minta uang ini, saya akalin sendiri maksudnya. Jualan ini, jualan itu, bertahan sampai lulus SMA gitu. Nah dari lulus SMA ini saya kedepannya nggak mau lagi minta duit ke orang tua gitu, sepeser pun gitu. Itu jadi motivasi saya untuk kalau misalkan mereka sepi kayak gini berarti sama dong kayak yang pernah kita alami gitu. Iya. Pertamanya. Iya, betul. Memang menarik ya. Tadi Mas Raska cerita bahwa akhirnya ingin tahu dengan keadaan tadi dan kemudian ingin melihat, ingin peduli. Itu diawali dengan pengalaman sebelumnya pernah merasakan ya, seperti itu. Ya, menarik memang. Dan kepedulian tadi itu memang ketika kita peduli kita tahu permasalahannya kan. Dan dengan peduli kemudian kita bisa berempati, kita bisa ikut memikirkan, mencarikan solusi dan lain-lain. Menarik tuh. Terus kenapa kok kemudian Raska terpikir untuk merekam? Tadi kan disampaikan agar orang bisa ikut dan lain-lain. Pernah mencontoh nggak? Barangkali dulu pernah ada yang begitu orang-orang lain, atau mencontoh, atau memang spontan aja? Pernah sih, saya pernah lihat beberapa. Dulu waktu sebelum pandemi kan ada kayak program Jumat Berkah gitu orang-orang. Terus mama juga suka bikin program Jumat Berkah. Iya. Dari sana sih yang pertama bikin, awalnya sih dokumentasi pribadi ya. Cuman karena Raska aktif di Instagram, Raska coba publikasikan. Gitu. Iya. Memang pandemi kemarin dahsyat ya. Artinya orang kan dengan perubahan pola sosial, di mana orang harus di rumah yang tadinya mereka berjalan di mana-mana untuk mencari penghidupan dan lain-lain. Kemudian harus di rumah. Dan tentu banyak bidang pekerjaan yang kemudian merasa sulit ya. Benar. Menarik sekali. Dan kepedulian itu sangat menolong gitu. Sangat menolong dan luar biasa. Sekarang gimana? Masih berjalan nggak? Alhamdulillah masih berjalan. Masih berjalan, Masya Allah. Jadi sudah 2 tahun dong ini ya? Iya, 2 tahun. Tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan? Awal pandemi waktu itu tiap hari. Tiap kita hari, coba sedikit-sedikit gitu, tapi maksudnya yang penting manjang gitu. Iya. Untuk sekarang kita hari Jumat aja. Tiap hari Jumat ya? Tiap hari Jumat. Luar Program biasa. Jumat Berkah. Iya. Gimana? Punya rencana apa untuk ke depan? Maksudnya, apakah ada rencana yang dibuat lebih besar atau lebih luas atau bagaimana? Alhamdulillah sih sekarang kan udah lumayan gitu, maksudnya dari cuman 20 bungkus, sekarang udah punya mobil khusus food truck sendiri. Oh iya? Jadi mobil berbagi, jadi ikonnya gitu. Oke. Terus mobil berbagi ya? Iya gitu maksudnya. Namanya food truck gratis. Dari 20 sekarang udah bisa bagiin sekitar 300 sampai 1.200 setiap Jumatnya. Luar biasa. Iya. Nah, terus ketika Raska dapat bantuan tuh dari netizen lah, dari banyak orang lah ya, tentunya Raska juga keluar uang sendiri juga dong, ya kan? Raska ada penghasilan yang tetap dalam bekerja atau apa? Penghasilan dari saya jadi brand ambassador aplikasi wakaf, terus bantu Papa jual beli mobil second, terus ada ini juga bisnis jasa pembuatan GIF Instagram. Jadi kan kayak sekarang brand-brand mereka butuh itu kan untuk branding. Saya bikin sendiri gitu. Wah, menarik tuh. Luar biasa itu.
Dan Mas Raska belum pernah belajar khusus soal itu ya, maksudnya pendidikan khusus yang belajar soal itu? Belajarnya dari sehari-hari gitu, maksudnya itu yang bawa saya jadi bisa melakukan itu. Iya, iya, iya. Menarik nih. Saya bisa memahami ya, artinya saya yakin seperti tadi Raska katakan bahwa ketika kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dan kemudian ketika tadi Raska peduli, Raska bisa melakukan lebih luas, akhirnya Raska punya pemikiran untuk melakukan sesuatu yang itu menjadi bagian dari pekerjaan akhirnya. Seperti brand ambassador, bisa jadi nanti yang lain-lain. Iya, ya, amin, amin. Ya, luar biasa. Dan memang kepedulian ini penting ya. Bayangkan kalau orang banyak hidup kemudian memikirkan diri sendiri. Benar-benar. Saya pikir itu masalah, gitu, karena manusia makhluk sosial kan. Dan ketika orang mau saling peduli, itu paling tidak bisa saling membantu dan banyak hal lain lagi. Selama ini yang pernah dilakukan, dengan adanya peduli dan ingin membantu orang, pernah nggak mendapatkan kesusahan? Atau mendapatkan masalah gara-gara peduli? Kan sering orang begitu tuh, wah saya kalau terlalu urusan orang nanti saya dapatkan kesusahan gitu. Ya, ya. Gimana tuh? Untuk kesusahan sih, saya kan namanya ini berbaginya kan nggak dari netizen, maksudnya dari kita nggalang dana juga di campaign kan. Ada kadang setiap Jumat ya, libur gitu, maksudnya nggak berbagi kan. Itu yang kesulitan saya pertama kan, tapi saya ya berpikir maksudnya gimana caranya supaya bisa terus berbagi, karena gimana ya, itu yang bikin saya pengen terus berbagi itu dari doa-doa orang yang yang menerimanya. Mereka ada yang doanya panjang-panjang gitu. Betul. Terus dengan kita upload ke Instagram, mungkin kan orang berpikirnya berbeda-beda kan. Ada yang bilang ngapain sih di video gitu. Malahan dengan kayak Raska di video ini buktinya bisa makin berkembang gitu, masih makin luas kan. Lagian niatnya bukan ria. Kalau ria uang pribadi kan. Kalau uang pribadi mungkin bisa dibilang ria. Kalau ini kan kita memanfaatkan sosial media dan pengen ngerangkul anak-anak muda gitu. Menarik itu, merangkul anak-anak muda untuk ikut berbagi, melakukan hal yang seperti itu ya. Kebetulan tiap Jumat Raska undang artis, influencer juga untuk ikut membagikan makanannya gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya mereka posting juga di Instagram kan, semakin luas juga gitu. Semakin orang banyak tahu, merasa bahwa memberi itu suatu hal yang luar biasa ya. Benar. Artinya kita juga akan mendapatkan kebaikan dengan apa yang kita lakukan itu. Kan luar biasa. Dan tadi yang dikatakan bahwa dengan berbagi tadi, kemudian ingin memperluas orang untuk kemudian tahu dan ikut melakukan hal yang sama gitu ya. Gimana kalau melihat fenomena belakangan ini, kalau sering dikatakan bahwa anak muda kan banyak kecenderungan ya, walaupun saya yakin nggak semuanya, banyak juga yang masih baik, memikirkan diri sendiri. Apakah dengan mau peduli, dengan berbagi ini, kita akan rugi, kita akan capek, dan banyak hal lain lagi? Ada yang punya pendapat begitu? Menurut Raska gimana dong? Menurut Raska sih, sebenarnya dengan berbagi itu, kita bisa merubah pola pikir yang asalnya memikirkan diri sendiri, jadi lebih peduli ke orang kan? Iya. Sebenarnya itu bisa, ya itu yang Raska pengen, maksudnya pengen merubah pikiran-pikiran seperti itu gitu. Betul. Sekarang orang kan melakukan hal baik dibilang ini, pokoknya omongannya. Padahal mereka juga belum tentu bisa seperti itu kan. Iya. Nah, ngadepin gitu gimana? Menghadapi ketika kita melakukan sesuatu, walaupun mungkin dalam pikiran kita ingin berbuat baik ya. Ternyata ada juga yang nyela, ada juga mungkin yang berbicara yang buruk lah ke kita. Kan kadang-kala ada saja nih orang kalau berbuat baik kan harapannya dipuji dong. Nah kalau Raska, menurut Raska gimana dong soal itu? Kalau dipuji, alhamdulillah. Kalau misalkan mereka nggak suka, ya udah nggak usah mengikuti Instagram saya gitu. Ini kan saya tujuannya bukan untuk itu gitu, maksudnya untuk bukan ria atau apa-apa gitu. Betul. Memang motivasi tadi itu menjadi penting ya. Gini Raska, saya juga punya beberapa pengalaman ini Raska.
ketika kita ingin berbuat sesuatu, berbuat kebaikan ya, pada dasarnya ingin berbuat kebaikan, kemudian kita masih berpikir bahwa kita ingin dipuji, saya khawatir kemudian pada saat tertentu kita jadi udah deh nggak usah berbuat ya, ngapain saya berbuat, justru malah dicela gitu ya, atau dikatain hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Tapi kalau kemudian kita berbuat sesuatu kebaikan itu tidak ingin dipuji, itu justru membuat kita nggak peduli. Itu menjadi penting karena ketika kita berharap dipuji itu juga masalah juga gitu. Nah ini menarik nih. Raska tadi santai aja kan, dipuji ya boleh, nggak dipuji juga boleh, nggak penting gitu. Itu kan bukan orientasi, bukan hal yang penting ya. Tapi tentunya sebaiknya ya kita tentunya bisa mengapresiasi orang berbuat baik ya. Kalau diapresiasi, harapannya orang tersebut akan semakin termotivasi gitu kan. Semakin semangat gitu. Itu menarik tuh. Nah, Raska gimana? Punya tips-tips nggak atau kiat-kiat kepada orang yang masih berencana? Aku sih suka ini berbuat baik ini, suka ini berbagi, nolong. Tapi kan saya uangnya sedikit. Atau kalau uang saya keluarkan, uang saya habis dong. Nah, barangkali ada tips-tips, kiat-kiat untuk yang masih maju mundur, belum melakukan sesuatu atau belum banyak melakukan sesuatu, kemudian termotivasi untuk berani melakukan sesuatu, untuk berbuat dan menjaga untuk terus konsisten. Ada nggak tips atau kiat dari Raska yang mungkin bisa memotivasi atau mengajak orang lebih banyak lagi? Tipsnya sih lakukan gitu, maksudnya kalau kita udah berpikir seperti itu, lakukan aja, karena tanpa dilakukan apapun nggak akan terjadi kan. Betul. Terus kalau niatnya untuk kebaikan, insya Allah yang tadi kan kebaikan akan balik lagi untuk diri kita sendiri. Iya. Bukan dari rezeki aja, mungkin dari kesehatan, maksudnya bukan hanya uang aja gitu kan. Iya. Termasuk tadi inspirasi untuk kemudian membuat suatu bidang pekerjaan tertentu. Iya, menarik tuh. Iya. Oke, Raska, terima kasih. Semoga perbincangan kita ini kemudian bisa bermanfaat, bisa menginspirasi orang untuk mau ikut melakukan hal yang serupa atau lebih lagi gitu ya. Kita tentunya senang apabila ada banyak orang melakukan kebaikan dan kemudian semakin banyak orang bisa tertolong atau terbantu dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Tentunya itu harus dimulai ya, bukan diwacanakan. Bukan cuma dipikir-pikir gitu ya. Dan satu lagi, berbuat jangan kemudian menghitung-hitung kira-kira saya berbuat bakal dipuji nggak atau dicela nggak. Tapi berbuat saja, dicela boleh, dipuji boleh, syukur gitu ya. Dan sebaiknya untuk memotivasi orang banyak lebih mau berbuat, ya yang berbuat baik nggak usah dicela lah gitu, nggak ada gunanya juga kan. Baik, terima kasih Raska. Saya senang sekali berbicara dengan Raska. Anak muda yang peduli, dan peduli itu menjadi bagian dari upaya untuk menolong orang. Dan tentunya saya sebagai orang yang concern dengan hal-hal anti korupsi, tentunya ketika lebih banyak orang peduli, orang mau memberikan perhatian lebih untuk melihat permasalahan orang banyak, maka kita tentunya akan mau peduli dengan praktek-praktek korupsi yang tidak boleh dibiarkan. Benar. Minimal kalau nggak melakukan hal lebih luas, nggak bisa memperbaiki lebih luas, minimal diri kita jangan berbuat. Atau tidak memaklumi, atau mau kemudian ikut serta dalam berperan aktif dalam upaya-upaya mendukung negara ini menjadi lebih baik, masyarakat lebih terbantu, dan tidak menjadi mempersulit kehidupan masyarakat. Tentunya kita semua selaras dengan hal yang itu, dan saya yakin berbagi itu juga harus disertai dengan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan konsistensi barangkali ya. Ya, senang sekali saya berbicara dengan Raska. Sekali lagi semoga sehat, sukses, dan lancar semuanya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi.